Karena setiap tanaman pasti membutuhkan nutrisi sebagai rangsangan pertumbuhan awalnya. Hanya saja yang membedakan mungkin jumlah pemberian serta jenis pupuk yang kita pergunakan saja. Hai, Mansur di sini dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini capek, kita sedang mengerjakan pemberian pupuk atau kocor pupuk tahap pertama untuk kacang panjang New Canton Taffy kita. Nah, ingat ini adalah pengocoran pupuk pertama kami. Dan teman-teman, untuk pengocoran pupuk kacang panjang di sini apapun jenisnya ini mendapatkan perdebatan cukup panjang, di mana sebahagian besar petani lama, petani senior, petani awam berpendapat bahwa untuk kacang panjang seperti ini tidak memerlukan pupuk secara brutal. Atau bahkan ada yang berpendapat bahwa kacang panjang seperti ini tidak perlu dilakukan pemberian pupuk sama sekali karena dia mampu menyerapnya sendiri dari dalam tanah. Dan menurut kami itu adalah sebuah pernyataan yang kurang tepat. Maka sebelum kita lanjut ke pembahasannya, izinkan kami bertanya dan menggali pendapat teman-teman bagaimana tentang hal atau kejadian seperti kami sampaikan tadi. Artinya apakah menurut teman-teman untuk kacang panjang itu butuh pupuk kocor rutin seperti yang kami kerjakan atau boleh dibiarkan begitu saja? Silahkan berikan komentarnya. Dan sekali lagi bagi teman-teman yang baru saja bergabung di channel kami, jangan lupa mendukung kami, subscribe, komen, share, aktifkan tombol notifikasinya. Nah, baik teman-teman sahabat tani dimanapun berada, apapun kegiatannya, semoga selalu diberikan kekuatan, kesehatan, dan rezeki yang melimpah. Amin ya rabbal alamin. Dan ini adalah penampakan kacang panjang New Canton Taffy kita. Ini usianya hari ini lebih kurang 13 HST dan ini adalah sentuhan pertama pemberian nutrisi kita. Nah, sekalipun ini mungkin tergolong lebih cepat sedikit karena seharusnya pemberian pupuk kocor pertama untuk kacang panjang itu diberikan pada usia 15 HST. Kami mengerjakannya lebih awal karena pertama sekali mengingat warna daun kacang panjang kami saat ini sudah terlihat mulai sedikit menguning dari biasanya. Maka oleh karenanya lah kami memutuskan memberikan pupuk kocor ini sedikit lebih cepat. Kemudian begitu juga selanjutnya nanti akan kami lakukan pengocoran rutin minimalnya 2 minggu sekali, maka kita lakukan secara lebih cepat. Nah, teman-teman sahabat tani, menurut kami pertumbuhan kacang panjang New Canton Taffy ini masih terbilang cukup normal sampai sejauh ini. Dan kemarin yang kita sisipkan ini juga sudah mulai bermunculan cukup bagus, sekalipun jumlah benih yang kita masukkan kemarin ada yang 3, ada yang 4. Di sana nanti setelah besar akan kita seleksi, kita tinggalkan 2 ataupun 1 batang saja. Nah teman-teman, menurut kami pengocoran seperti ini di usia vegetatif awal ini mutlak suatu keharusan yang wajib dikerjakan dan tidak boleh diabaikan. Kenapa? Karena apapun tanaman kita, dia tentunya membutuhkan rangsangan pertumbuhan awalnya, sehingga dengan pertumbuhan awal yang cukup baik tentunya akan memberikan dampak yang cukup baik pula pada saat masa transisi ataupun masa generatifnya nanti. Maka menurut kami pemupukan pertama juga tidak boleh diabaikan. Nah, kurang lebih seperti itu menurut pendapat kami. Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman? Dan bagaimana dengan pupuk yang kami pergunakan hari ini? Kita cek saja. Ini untuk 1000 lubang tanam ini sudah kita siapkan 1 kg pupuk urea. Nah, ini ada 1 kg pupuk urea untuk memancing pertumbuhan vegetatif awal. Kemudian kita tambahkan juga dengan 2 kg pupuk NPK Mutiara. 2 kg ini kita bagi-bagi saja menjadi setiap tangki kocor kita. Jumlah NPK Mutiara yang kita berikan untuk pengocoran pertama ini adalah 2 kg. Kemudian ada juga ini yang terakhir, ada
Merauke fosfat juga sebanyak 2 kg, dan Merauke fosfat ini sudah coba kami encerkan terlebih dahulu agar proses larutnya menjadi lebih cepat. Nah, seperti ini. Ini adalah Merauke fosfat dan jumlahnya 2 kg juga untuk 1000 lubang tanam pada pemupukan kita kali ini. Namun tidak ada salahnya juga pada pengocoran seperti ini jika ada kita tambahkan asam humat yang memiliki fungsi untuk terus memperbaiki tanah kita sehingga proses penyerapan nutrisi oleh tanaman kacang panjang kita menjadi lebih baik. Begitu juga pupuk-pupuk yang kita berikan pada saat ini juga mampu terserap dengan cepat dan optimal oleh hadirnya si asam humat tersebut. Nah, teman-teman sahabat tani, untuk pengocoran hari ini tentunya kita mengharapkan agar dari nutrisi atau pupuk yang kita berikan itu tentunya dapat memacu pertumbuhan awal seperti yang kita sampaikan tadi. Daunnya menjadi sehat, kemudian batangnya menjadi lebih kokoh, perakarannya juga cukup baik sehingga proses pertumbuhan cabang per cabang nanti ke atasnya menjadi lebih baik dan mampu menghasilkan potensi panen yang cukup luar biasa sekali. Dan untuk yang masih kecil seperti ini kan sisipan kemarin, penyulaman yang kita lakukan kemarin sudah berkecambah seperti ini, maka untuk pengocorannya ini sebaiknya ya kita skip saja, jangan dipaksakan dulu diberikan pupuknya. Dikhawatirkan akan membakar perakarannya ya, karena dia masih terlalu kecil, daunnya saja masih belum terbuka lebar. Nah, bagaimana jika sudah seperti ini? Jika sudah seperti ini ya kami berikan saja, namun dengan jumlah yang lebih sedikit daripada pohon yang lebih besar seperti ini. Nah, teman-teman sahabat tani, karena ketika kita memaksakan untuk mengerjakannya sekaligus, ini dikhawatirkan nanti akan terbakar perakarannya dan dia akan mati alias rusak, yang perlu kita lakukan penyulaman lagi. Maka yang seperti ini kita skip saja, nanti kita lakukan kocor selektif saja secara terpisah. Atau jika memang malas melakukan kocor selektif, maka pada pengocoran selanjutnya barulah kita kocorkan yang seperti ini. Nah, sekarang kita fokus ke tanaman yang lebih besar. Nah, teman-teman, begitulah sepintas tentang bagaimana cara kami memberikan pupuk terhadap kacang panjang. Ya, sekalipun di sini kami dibully karena melakukan pemberian pupuk seperti ini dan kami abaikan bulian itu, kami ingin mencoba membuktikan, membalikkan fakta bahwa ternyata selama ini bulian ataupun pendapat yang sudah ditanamkan di dalam argumen-argumen di dalam mindset petani di sini bahwa pemupukan kacang panjang itu tidak terlalu penting, bisa berbalik arah ketika kita membuktikannya di lapangan sendiri. Maka oleh karenanya kami akan terus memacu pemupukan pada kacang panjang ya, sekalipun bulian-bulian itu ada. Namun sabar tabah adalah kunci bahwa kita mampu merubah mindset seseorang karena mindset itu kurang tepat. Dan kemudian untuk teman-teman sahabat tani ketahui bahwa pada tanaman kacang panjang ini yang sudah berusia 13 hari ini belum kami lakukan penyemprotan sama sekali. Hanya kemarin baru sempat kita lakukan proses penyulaman saja, dan untuk penyemprotannya mungkin akan kita kerjakan 1 atau 2 hari ke depan jika sempat dan jika kondisi mengizinkan. Dan teman-teman sahabat tani, mungkin untuk video hari ini sekian saja. Silakan sekali lagi berikan komentar, masukan bagaimana menurut pendapat teman-teman, dan terima kasih banyak bagi Anda yang sudah berpartisipasi, sudah mendukung kami sampai sejauh ini. Dan untuk para-paranya nanti kita update saja setelah semua prosesnya selesai kami kerjakan, karena saat ini belum tuntas semuanya. Baik, kami cabut diri, sudah ngos-ngosan juga, kami selesaikan dulu pekerjaannya dan kita akhiri saja. Selamat beraktivitas, semoga rezekinya lancar dan dimudahkan. Amin ya rabbal alamin. Salam hormat, salam ta'zim, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.